Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota kelompok Dwi Nurmawati dan juga Firnanda Putri Rahayu. Kami akan menjelaskan tentang materi pelaporan supervisi akademik. Untuk pembahasan yang pertama yaitu dasar pemikiran pelaporan dalam supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik oleh pengawas satu satuan pendidikan memiliki beberapa tahapan besar, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan, sekaligus tahap penilaian. Tahapan-tahapan tersebut merupakan kerangka acuan bagi kinerja pengawas pendidikan, sebab jika dalam tahapan tersebut ada salah satu yang terabaikan, maka akan berdampak pada kegiatan-kegiatan lainnya. Pelaporan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan data dan informasi kepada pihak-pihak yang berhak menerima laporan sesuai dengan garis organisasi tertentu. Penyusunan laporan pengawasan akan memberikan peluang-peluang bagi yang dikoreksi atau yang diawasi untuk senantiasa menyadari dengan sepenuh hati kekurangan atau ketidakberhasilan dalam kinerjanya selama ini. Oleh sebab itu, pengawas hendaknya mampu menemukan model pelaporan sistem pengawasan yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan umum namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Atas dasar pemikiran di atas, maka pelaporan merupakan hal yang sangat penting untuk dikerjakan oleh supervisor. Dalam hal itu, supervisor harus memiliki kompetensi yang fungsional bagi penyusunan laporan yang bermutu, sehingga laporan yang disusun tidak lagi terkesan asal jadi, melainkan lebih dari itu, laporan yang disusun dapat menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme seorang pengawas pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan pelaporan supervisi akademik. Tujuan dari pelaporan supervisi akademik ini yang pertama yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang akan menggambarkan tentang upaya yang telah dilakukan sekolah dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah. Kemudian mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dapat menggambarkan tentang kelayakan sekolah sebagai sekolah rujukan, dukungan dan peran serta pihak yang terkait terhadap sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat peta sekolah yang dapat menggambarkan tentang data kondisi seluruh komponen pendidikan di setiap sekolah, kesiapan dan tingkat keberhasilan sekolah. Kemudian membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah melalui layanan klinis, terutama untuk permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan proses pembelajaran. Kemudian yaitu menyusun action plan atau rencana program tindak lanjut yang harus dilakukan oleh sekolah sesuai dengan hasil supervisi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu manfaat pelaporan supervisi akademik. Laporan supervisi merupakan dokumen yang berisi catatan terstruktur tentang hasil pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor. Bila dilihat dari tujuan dan isinya, maka laporan supervisi dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain bagi guru. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa supervisi merupakan bantuan profesional bagi guru guna untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dalam konteks supervisi pendidikan, guru merupakan pihak yang dilayani oleh supervisor, sehingga otomatis informasi yang ada dalam laporan merupakan sesuatu yang berharga bagi guru. Kemudian yang kedua bagi kepala sekolah, yaitu laporan supervisi merupakan informasi yang sangat berharga bagi kepala sekolah. Hal itu tiada lain karena laporan supervisi sepenuhnya menggambarkan kondisi sekolah secara keseluruhan. Meskipun lebih fokus pada proses belajar mengajar sebagai core bisnis, namun informasi yang termaktub dalam laporan mencakup hal-hal yang menjadi subsistem dari sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang tua siswa. Setiap orang tua tentunya juga ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu tinggi. Untuk menjadikan sekolah bermutu, tentu banyak pihak yang terlibat. Salah satunya adalah supervisor. Melalui bantuan profesionalnya yang diberikan kepada guru, diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan ketercapaian prestasi belajar siswa yang sangat tinggi, yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu bagi supervisor. Laporan yang dibuat oleh supervisor bermanfaat bagi supervisor sendiri. Hal itu karena laporan pengawasan merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh supervisor terkait dengan program supervisi yang dilaksanakannya dalam periode waktu tertentu. Laporan bisa menjadi autokritik bagi pengawas. Sejauh mana mutu sekolah yang dibimbingnya, seberapa efektif proses pembelajaran yang terjadi pada sekolah binaannya, dan sejauh mana program supervisi yang didesain dan dilaksanakan efektif dalam mengembangkan kemampuan profesional guru. Kemudian yang kelima adalah bagi atasan supervisor. Laporan supervisi pun bermanfaat bagi atasan supervisor atau pejabat dinas pendidikan atau Depdiknas. Laporan supervisi bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang relevan dengan kondisi sekolah yang real. Selain itu, bila terakumulasi bisa menjadikan sebagai bahan pengkajian kondisi persekolahan secara nasional.
Baiklah, saya akan melanjutkan sub pembahasan tentang metode yang digunakan dalam pelaporan supervisi akademik. Yang pertama yaitu dengan metode pengembangan laporan. Nah, metode pelaporan merupakan teknik atau prosedur yang dilakukan dalam menyusun laporan supervisi pendidikan. Mengingat dengan kegiatan supervisi identik dengan kegiatan penelitian seperti action research, maka metode pelaporan pun dapat mengadopsi metode pelaporan penelitian. Atas dasar itu, maka laporan supervisi yang dibuat oleh pengawas dapat lebih bersifat deskriptif, yaitu laporan yang berisi penggambaran mengenai fakta, data, dan informasi sekolah yang terkait dengan bidang tentang supervisi pendidikan. Yang kedua yaitu tentang dengan metode sistematika laporan. Dengan mengadopsi sistematika laporan supervisi keterlaksanaan kurikulum 2004, maka sistematika laporan pengawasan satuan pendidikan dapat mengikuti sistematika sebagai berikut, yaitu 1. Kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu bab 2 metodologi supervisi. Yang bab ketiga yaitu pengelolaan kegiatan supervisi, bab 4 penilaian supervisi, dan bab 5 hasil supervisi, bab ke-6 kesimpulan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk menyikapi berbagai temuan hasil supervisi akademik. Yang poin selanjutnya yaitu alokasi waktu dan sasaran pelaporan. Bila ditinjau dari waktu, pelaporan sangat tergantung pada kebijakan supervisi. Pelaporan bisa dibuat seperti akhir catur bulan, akhir semester, bahkan akhir tahun ajaran. Selain itu, laporan supervisi pun bisa dilakukan secara insidental terkait dengan ajaran kegiatan atau kebijakan tertentu. Misalnya pada tahun 2004 dibuat laporan supervisi pelaksanaan kurikulum, dan tahun 2004 tahun ajaran 2003 atau 2004. Dan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pelaporan. Sebagai alternatif, ruang lingkup pelaporan dapat mengikuti struktur laporan supervisi yang dikembangkan oleh Armstrong dan Shaw sebagai berikut, yaitu 1. Pengantar, yang kedua yaitu temuan utama dan masalah pokok, yang ketiga yaitu standar dan kualitas, yang keempat efisiensi sekolah, yang kelima pengembangan diri dan perilaku siswa, yang keenam yaitu subjek, kurikulum, dan ketepatan kurikulum lainnya, yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi berbagai temuan. Kesimpulan yang kita ambil yaitu pelaporan di sini dimaksud untuk memberikan informasi-informasi hasil dari kegiatan supervisi yang telah dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, dan penyusunan laporan sendiri akan memberikan peluang bagi yang dikoreksi atau yang diawasi untuk senantiasa menyadari dengan sepenuh hati dengan kekurangannya atau ketidakberhasilan dalam kinerja selama ini. Dan secara umum, laporan supervisi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang mutu sekolah setelah disupervisi. Dan pelaporan supervisi ini akan berguna bagi guru, kepala sekolah, orang tua siswa, bagi supervisor sendiri, dan bagi atasan supervisor. Dan metode yang digunakan dalam pelaporan yaitu menggunakan action research dengan bentuk deskriptif, yaitu laporan yang berisi penggambaran mengenai fakta, data, informasi sekolah yang terkait dengan bidang garapan supervisi pendidikan. Dan ruang lingkup pelaporan supervisi diantaranya yaitu pengantar, temuan utama, dan standar dan kualitas, efisiensi sekolah, pengembangan diri dan perilaku siswa, subjek, kurikulum, dan ketepatan, dan terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi temuan. Baiklah, yang tersebut penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.